Dalam pandangan Islam, Perang Salib Ketiga dikenal sebagai salah satu konflik yang menentukan di antara banyak perang salib karena melibatkan perjuangan umat Muslim dalam mempertahankan wilayah suci mereka di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang ini juga merupakan simbol keteguhan dan keadilan Salahuddin dalam membela umat Islam dan tanah yang dianggap sakral oleh tiga agama besar. Berikut adalah sejarah panjang Perang Salib. Ketiga, dari perspektif Islam, perang ini bermula setelah kekalahan besar tentara salib dalam pertempuran Hattin pada 1187. Di bawah komando Salahuddin, pasukan Muslim menghancurkan kekuatan Kristen yang sebelumnya menguasai Yerusalem dan banyak kota suci lainnya sejak Perang Salib pertama. Salahuddin menaklukkan Yerusalem pada tahun yang sama, dan meskipun merupakan peristiwa monumental, ia memperlakukan penduduk Kristen di kota itu dengan belas kasih, mengizinkan mereka pergi dengan damai atau tetap tinggal dengan hak-hak dilindungi. Namun, jatuhnya Yerusalem menyebabkan kemarahan di Eropa dan mendorong Paus Gregorius VIII untuk menyerukan Perang Salib Ketiga. Sebagai seorang pemimpin Muslim yang taat, Salahuddin dikenal tidak hanya karena kekuatannya dalam perang, tetapi juga karena sifatnya yang adil, murah hati, dan penuh belas kasih. Salahuddin menggabungkan kekuatan dari berbagai wilayah Muslim di Suriah, Mesir, dan Mesopotamia untuk bersatu dalam mempertahankan tanah suci. Kepemimpinannya yang kuat menyatukan umat Muslim yang sebelumnya terbagi oleh konflik internal, memungkinkan mereka untuk bertahan menghadapi kekuatan besar dari Eropa. Perang Salib Ketiga dimulai dengan pengepungan Akko, sebuah pelabuhan penting di pesisir Levant, yang berlangsung dari 1189 hingga 1191. Dalam pengepungan ini, Salahuddin menghadapi pasukan gabungan dari Inggris, Prancis, dan Jerman. Meskipun Salahuddin berusaha mempertahankan Akko dengan gigih, kota ini akhirnya jatuh ke tangan tentara salib setelah pertempuran panjang. Akko kemudian menjadi markas penting bagi tentara salib di Tanah Suci. Pada tahun 1191, Salahuddin bertemu pasukan Inggris yang dipimpin oleh Richard I, Richard the Lionheart, dalam pertempuran Arsuf. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, Salahuddin berhasil menjaga moral pasukannya dan terus memperlambat gerak maju pasukan salib menuju Yerusalem. Dalam pertempuran ini, Salahuddin menunjukkan kepiawaiannya dalam perang gerilya dan menghindari bentrokan frontal yang berisiko bagi tentaranya. Strategi Salahuddin membantu melindungi Yerusalem dan wilayah sekitarnya dari invasi langsung. Setelah pertempuran Arsuf, Richard dan pasukan salib berusaha untuk maju ke Yerusalem. Namun, Richard menghadapi tantangan logistik, penyakit, dan pasukan yang semakin lemah. Salahuddin juga terus mengerahkan pasukan di sekitar Yerusalem, memastikan kota itu tetap terlindungi. Setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengepung dan mempertahankan kota, Richard akhirnya mundur dari rencana pengepungan Yerusalem. Pada 1192, setelah berbagai pertempuran dan negosiasi, Salahuddin dan Richard mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Ramla. Berdasarkan perjanjian ini, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim. Umat Kristen diizinkan melakukan ziarah ke Yerusalem tanpa gangguan, dan hak-hak mereka sebagai peziarah dijamin oleh Salahuddin. Wilayah pesisir yang dikuasai oleh pasukan salib seperti Akko diakui sebagai milik tentara salib, tetapi batas-batas kekuasaan mereka diatur dengan ketat. Perjanjian ini menunjukkan sifat adil dan fleksibel dari Salahuddin, yang lebih memilih perdamaian yang damai daripada memperpanjang konflik. Dalam pandangan Islam, Perang Salib Ketiga tidak hanya menjadi bukti kekuatan militer dan politik umat Muslim di bawah Salahuddin, tetapi juga menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin Muslim yang adil dan bijaksana bisa berdamai dengan lawan tanpa melupakan prinsip-prinsip agama. Salahuddin dihormati oleh sekutu dan lawannya karena integritas dan sikapnya yang berbelas kasih terhadap musuh yang dikalahkan. Perang Salib Ketiga dan kemenangan diplomatik Salahuddin meninggalkan warisan abadi dalam sejarah Islam. Kisahnya menjadi simbol kepemimpinan yang berakar pada ketakwaan, kearifan, dan sikap yang penuh belas kasih. Selain itu, perjanjian damai dengan Richard menunjukkan bahwa meskipun berbeda agama, kedua pemimpin besar ini mampu mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi.
Salahuddin tetap dihormati dalam sejarah Islam dan dunia Barat sebagai tokoh yang mengajarkan toleransi, keberanian, dan kesatuan di masa perang yang penuh konflik. Pada Perang Salib ketiga, umat Islam berada dalam kondisi yang menantang, tetapi tetap kuat di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berikut adalah beberapa aspek kondisi umat Islam saat itu. Salahuddin berhasil menyatukan berbagai kekuatan Muslim yang sebelumnya terpecah. Wilayah-wilayah Muslim di Mesir, Suriah, dan Mesopotamia bersatu dalam satu komando untuk mempertahankan Tanah Suci, terutama Yerusalem. Salahuddin dihormati sebagai pemimpin yang taat, adil, dan berkomitmen pada ajaran Islam. Ia mampu memimpin umat Islam dengan pendekatan strategis dan penuh welas asih, mengangkat moral pasukan Muslim meskipun menghadapi tekanan berat dari Eropa. Meskipun bersatu, pasukan Muslim menghadapi tantangan dalam hal logistik dan persediaan militer. Pertempuran berkepanjangan di Akko dan Arsuf menempatkan beban berat pada sumber daya mereka. Umat Islam tidak hanya harus mempertahankan Yerusalem, tetapi juga seluruh wilayah strategis di sekitarnya dari pasukan salib yang kuat. Keberhasilan Salahuddin di sini adalah mengelola pertahanan dengan efisien, seringkali melalui strategi gerilya untuk mengimbangi kekuatan besar pasukan salib. Dalam pandangan Islam, mempertahankan Yerusalem dan Tanah Suci adalah bagian dari jihad yang meningkatkan semangat juang di kalangan umat Islam. Banyak yang melihat perang ini sebagai panggilan keagamaan untuk mempertahankan tempat suci dari serangan asing. Salahuddin memperlakukan penduduk Kristen yang tertangkap dengan belas kasih, berbeda dengan pendekatan pasukan salib yang lebih agresif. Tindakan ini memperkuat dukungan dari rakyat dan memberikan teladan moral bagi umat Islam. Di Akko, meskipun akhirnya kota ini jatuh ke tangan salib, umat Islam memberikan perlawanan sengit yang memperlambat kemajuan musuh. Di Arsuf, Salahuddin menggunakan strategi bertahan dan mengganggu suplai pasukan Richard, meminimalkan kerugian pasukannya dan menghindari pertempuran besar yang berisiko. Salahuddin sangat cerdik dalam mengelola pasukannya, memilih pertempuran yang menguntungkan dan menghindari yang tidak menguntungkan. Ini membantu menjaga kekuatan pasukannya hingga akhir perang. Di bawah perjanjian ini, umat Islam tetap memegang kendali penuh atas Yerusalem, sementara umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai. Bagi umat Islam, perjanjian ini adalah kemenangan diplomatik yang memastikan kendali Muslim atas Tanah Suci tanpa harus mengorbankan banyak nyawa. Perjanjian damai yang diinisiasi oleh Salahuddin menunjukkan sikap terbuka umat Islam yang mengizinkan kehadiran umat agama lain di Tanah Suci. Hal ini menjadi warisan positif bagi umat Islam dan memperkuat citra umat sebagai bangsa yang menjunjung perdamaian dan toleransi. Meski menghadapi ancaman besar, umat Islam berhasil mempertahankan posisi mereka di Tanah Suci dan di wilayah-wilayah sekitarnya. Ini memungkinkan kekuatan Muslim untuk bertahan dalam jangka panjang di kawasan tersebut. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai contoh pemimpin Muslim yang ideal, baik dari segi strategi militer maupun akhlak. Warisannya menginspirasi umat Islam di generasi-generasi berikutnya dalam mempertahankan agama dan persatuan. Secara keseluruhan, Perang Salib ketiga adalah bukti keteguhan dan ketangguhan umat Islam dalam mempertahankan Tanah Suci mereka. Dukungan yang kuat terhadap Salahuddin, strategi yang cerdas, dan kepemimpinan berlandaskan prinsip agama membuat umat Islam mampu mempertahankan kehormatan dan posisi mereka di hadapan ancaman besar dari Barat. Pada Perang Salib ketiga, kondisi pasukan Kristen cukup kompleks, dengan berbagai tantangan dari segi persatuan, logistik, hingga strategi. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan situasi pasukan Kristen selama perang ini. Perang Salib ketiga dipimpin oleh beberapa pemimpin besar dari Eropa, terutama Richard Penn dari Inggris, Richard de Lionheart, Philippe de Diaz dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Namun, aliansi mereka diwarnai oleh persaingan dan ketegangan. Richard dan Philip misalnya memiliki hubungan yang tidak harmonis dan sering berselisih dalam pengambilan keputusan. Frederick, Kaisar Romawi Suci, meninggal dalam perjalanan ke Tanah Suci yang menjadi pukulan besar bagi pasukan Jerman. Tanpa pemimpin yang kuat, banyak pasukan Jerman terpaksa kembali ke Eropa atau melemah secara signifikan dalam perang ini. Pasukan salib harus melakukan perjalanan jauh dari Eropa ke Tanah Suci, yang melibatkan logistik besar-besaran. Menjaga persediaan makanan, air, dan senjata untuk tentara yang besar di wilayah yang tidak selalu ramah
merupakan tantangan yang berat. Banyak tentara mengalami kelelahan ekstrim dan penyakit merajalela, terutama selama pengepungan Akko. Kondisi kesehatan yang buruk mengurangi kekuatan pasukan salib secara signifikan, terutama karena lingkungan di Levan tidak mudah bagi tentara Eropa yang tidak terbiasa dengan iklimnya. Banyak tentara salib yang sangat termotivasi oleh panggilan keagamaan untuk merebut kembali Yerusalem dan tanah suci Kristen. Keterlibatan Paus dan dukungan gereja menguatkan semangat di kalangan prajurit yang melihat perang ini sebagai panggilan suci. Di sisi lain, tidak semua pasukan termotivasi secara religius. Beberapa prajurit hanya bergabung untuk mencari keuntungan atau petualangan yang menyebabkan masalah disiplin dan perbedaan tujuan di dalam pasukan. Akko adalah benteng penting yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Meskipun akhirnya pasukan salib merebut Akko, pengepungan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Richard pertama memainkan peran utama dalam pengepungan, menunjukkan keberaniannya yang besar dan membangun reputasi di antara pasukan. Setelah pengepungan Akko, Richard dan pasukan Kristen menghadapi Salahuddin dalam pertempuran Arsuf, salah satu pertempuran paling menentukan dalam Perang Salib ketiga. Richard memimpin pasukan Kristen dalam kemenangan besar ini yang memperkuat posisinya di Tanah Suci dan meningkatkan moral pasukan, meskipun kemenangan tersebut tidak cukup untuk membuka jalan langsung ke Yerusalem. Setelah kemenangan di Arsuf, pasukan salib mendekati Yerusalem, tetapi Richard menyadari bahwa merebut kota itu akan sangat sulit. Pasukan salib mengalami kelelahan, kekurangan suplai, dan kurangnya dukungan dari sebagian tentara yang merasa tidak mampu menghadapi garis pertahanan Salahuddin di sekitar kota. Selain kendala merebut kota, Richard juga menyadari bahwa mempertahankan Yerusalem akan sangat sulit tanpa persediaan dan bantuan dari Eropa. Ini memengaruhi keputusannya untuk tidak melanjutkan pengepungan Yerusalem meskipun banyak prajurit Kristen merasa kecewa. Pada 1192, Richard dan Salahuddin mencapai kesepakatan damai melalui perjanjian Ramla. Berdasarkan perjanjian ini, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Muslim, tetapi umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai ke kota suci. Richard juga mempertahankan kendali atas wilayah pesisir yang penting seperti Akko, yang menjadi basis pertahanan terakhir Kristen di Tanah Suci. Setelah perjanjian damai, Richard pulang ke Eropa meninggalkan Tanah Suci. Meskipun tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, Richard tetap dikenang oleh pasukannya sebagai pemimpin yang gagah berani. Meskipun berhasil mengamankan beberapa wilayah pesisir, kegagalan merebut Yerusalem menjadi pukulan besar bagi Eropa. Pasukan salib merasa perjuangan panjang, mereka tidak membuahkan hasil maksimal, yang menimbulkan kekecewaan di kalangan prajurit dan masyarakat Kristen di Eropa. Meskipun gagal mencapai tujuan utamanya, Perang Salib ketiga menginspirasi upaya-upaya lebih lanjut dari Eropa untuk merebut Yerusalem. Akan tetapi, sebagian besar Perang Salib setelahnya tidak memiliki keberhasilan signifikan. Secara keseluruhan, kondisi pasukan Kristen pada Perang Salib ketiga diwarnai dengan keberanian dan tekad yang kuat, tetapi juga dihadapkan pada berbagai hambatan besar seperti perpecahan internal, kendala logistik, dan ketangguhan pertahanan Muslim di bawah Salahuddin. Kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga dikenal sebagai salah satu contoh terbesar dalam sejarah Islam, baik dalam hal strategi militer, diplomasi, maupun keteladanan moral. Salahuddin tidak hanya berhasil mempertahankan kendali Muslim atas Yerusalem, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan, keteguhan, dan belas kasih yang membuatnya dihormati oleh musuh maupun sekutunya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kepemimpinannya selama Perang Salib ketiga. Salahuddin memahami pentingnya persatuan di kalangan umat Muslim untuk menghadapi ancaman besar dari pasukan salib. Sebelum memulai Perang Salib ketiga, ia menyatukan berbagai wilayah Muslim di Mesir, Suriah, dan Mesopotamia yang sebelumnya sering mengalami konflik internal. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah dan menciptakan stabilitas politik di wilayah-wilayah kekuasaannya, sehingga mampu memobilisasi pasukan dan sumber daya secara lebih efektif untuk mempertahankan Tanah Suci. Salahuddin memprioritaskan strategi bertahan daripada menyerang secara langsung. Dalam banyak pertempuran, ia menggunakan perang gerilya, taktik serangan kilat, dan pengaturan posisi yang defensif untuk memperlambat pasukan salib dan menguras tenaga mereka. Ketika menghadapi pasukan Richard the Lionheart dalam pertempuran Arsuf,
Pada 1191, Salahuddin menahan serangan frontal dan memilih untuk melancarkan serangan dari jarak jauh, menjaga moral pasukannya, dan meminimalkan kerugian. Meskipun pasukan salib menang dalam pertempuran ini, Salahuddin berhasil menjaga kekuatan utama tentaranya tetap utuh, yang memungkinkan dia terus mengancam pergerakan musuh di kemudian hari. Salah satu pencapaian diplomatik terbesar Salahuddin adalah Perjanjian Ramla dengan Richard Pimla pada 1192. Dengan perjanjian ini, Yerusalem tetap di bawah kendali Muslim, tetapi umat Kristen diizinkan melakukan ziarah dengan damai ke kota suci. Kesepakatan ini menunjukkan fleksibilitas Salahuddin dan kemampuannya untuk mencapai solusi damai yang saling menguntungkan. Salahuddin terkenal menjalin hubungan yang penuh rasa hormat dengan musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart. Ketika Richard sakit, Salahuddin bahkan mengirimkan tabib dan bantuan medis. Sikapnya ini mendapatkan penghargaan dari pihak Kristen dan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mulia dan adil. Salahuddin memimpin dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan belas kasih. Setelah merebut Yerusalem pada 1187, ia memperlakukan penduduk Kristen dengan hormat dan belas kasih, mengizinkan mereka meninggalkan kota atau tetap tinggal dengan hak-hak mereka dijamin. Ini sangat kontras dengan pembantaian yang terjadi pada Perang Salib Pertama saat pasukan salib pertama kali merebut Yerusalem. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang taat beragama dan selalu berpegang pada prinsip kesatria dalam setiap tindakannya. Kepemimpinan yang penuh rasa hormat, baik terhadap pasukan maupun musuh, membuatnya dihormati tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Salahuddin sangat efisien dalam mengelola sumber daya untuk keperluan militer. Menghadapi tentara salib yang datang dengan sumber daya besar dari Eropa, Salahuddin harus menggunakan strategi yang efisien untuk memastikan pasukannya tetap mendapat pasokan makanan dan perlengkapan. Selama pengepungan Akko yang panjang, Salahuddin menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kota pelabuhan penting ini. Meskipun pada akhirnya Akko jatuh ke tangan salib, Salahuddin menunjukkan ketahanan dan kemampuan mengatur pasokan untuk mempertahankan kota tersebut selama mungkin, yang memperlambat kemajuan pasukan salib. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang dapat menginspirasi semangat juang yang tinggi di kalangan pasukannya. Semangat jihad untuk mempertahankan tanah suci dari pasukan asing menjadi motivasi besar bagi pasukan Muslim di bawah kepemimpinannya. Salahuddin dihormati dan dicintai oleh masyarakat Muslim sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia dikenal tidak hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan sosok yang dekat dengan rakyatnya yang membuatnya dikenang sepanjang sejarah sebagai tokoh yang luar biasa. Kepemimpinan Salahuddin dalam Perang Salib ketiga menciptakan citra positif bagi umat Islam sebagai bangsa yang beradab, beretika, dan memiliki kepemimpinan yang adil. Hal ini meningkatkan rasa hormat antara dunia Islam dan Kristen meskipun dalam situasi konflik. Hingga saat ini, Salahuddin dikenang sebagai contoh ideal pemimpin Muslim yang mengedepankan persatuan, toleransi, dan keadilan. Kisah kepemimpinannya terus menjadi inspirasi dalam sejarah Islam sebagai contoh bahwa kemenangan sejati dapat dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga tidak hanya menunjukkan kehebatan dalam taktik militer, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang dihormati oleh kawan dan lawan. Pasca Perang Salib ketiga, kondisi di wilayah Timur Tengah dan di dalam dunia Islam mengalami sejumlah perubahan signifikan yang berdampak pada hubungan antara agama, politik, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan kondisi pasca perang tersebut dari perspektif Islam. Setelah Perang Salib ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mempertahankan kendali atas Yerusalem dan wilayah sekitarnya. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin terus berkuasa dan berfungsi sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut selama beberapa dekade. Meskipun Salahuddin berhasil menyatukan banyak wilayah Muslim, setelah kematiannya pada tahun 1193, kekuasaannya terfragmentasi menjadi beberapa emir dan kerajaan kecil yang bersaing. Hal ini mengurangi kekuatan politik dan militer umat Islam dan menghambat upaya untuk bersatu menghadapi ancaman dari pasukan salib di masa depan.
Perjanjian Ramla yang ditandatangani antara Richard I dan Salahuddin mengizinkan umat Kristen untuk melakukan ziarah ke Yerusalem. Ini menciptakan periode ketegangan yang lebih rendah antara umat Islam dan Kristen, meskipun hubungan tetap kompleks dan penuh tantangan. Meskipun perjanjian ini membawa ketenangan sementara, kekuatan Eropa tetap aktif mencoba untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut, yang seringkali berujung pada konflik kecil dan ketegangan antara kedua belah pihak. Perang Salib ketiga membawa kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat, baik Muslim maupun Kristen. Infrastruktur banyak yang hancur dan kehidupan sehari-hari rakyat menjadi lebih sulit akibat perang yang berkepanjangan. Meskipun ada kerusakan, perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah mulai meningkat pasca perang. Jalur perdagangan tetap terbuka dan hubungan ekonomi antara umat Islam dan Kristen mulai berkembang meskipun seringkali tegang. Perang Salib, meskipun menjadi sumber konflik, juga membuka jalan untuk pertukaran budaya antara dunia Islam dan Kristen. Banyak pengetahuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, filsafat, dan seni mulai mengalir antara kedua belah pihak, menginspirasi perkembangan intelektual di Eropa. Di dunia Islam, pendidikan dan kemajuan ilmiah terus berkembang. Sekolah-sekolah dan universitas didirikan, dan banyak karya ilmiah dari tradisi Yunani dan Arab diterjemahkan, yang berkontribusi pada kebangkitan intelektual di Eropa pada masa Renaissance. Pasca perang, ada peningkatan rasa identitas di kalangan umat Islam. Keberhasilan Salahuddin dalam mempertahankan Yerusalem menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, yang membantu memperkuat rasa solidaritas di antara mereka. Pengalaman dalam menghadapi ancaman salib membuat ulama dan pemimpin agama semakin berpengaruh dalam politik. Mereka mendorong umat Islam untuk bersatu dalam mempertahankan ajaran Islam dan melawan ancaman luar. Meskipun ada perjanjian damai, pasukan salib tetap berada di kawasan dan serangan sporadis terus terjadi. Wilayah-wilayah seperti Akko dan Tyre tetap berada di tangan Kristen yang menjadi pengingat akan ancaman yang terus ada bagi umat Islam. Umat Islam, terutama di bawah pengaruh pemimpin-pemimpin baru, terus berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan di masa depan. Upaya-upaya ini seringkali melibatkan penguatan pertahanan kota-kota dan wilayah yang strategis. Keberhasilan dan kegagalan dari Perang Salib ketiga menginspirasi sejumlah ekspedisi salib di masa depan, meskipun tidak semua memiliki dampak yang signifikan. Umat Islam terus beradaptasi dan belajar dari pengalaman tersebut untuk menghadapi tantangan baru. Salahuddin dikenang sebagai pahlawan dan pemimpin yang adil. Citra positifnya di kalangan umat Islam memberikan motivasi bagi generasi berikutnya untuk bersatu dan melawan ancaman dari luar, menginspirasi kisah-kisah heroik yang terus diceritakan dalam sejarah Islam. Secara keseluruhan, kondisi pasca Perang Salib ketiga membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Meskipun ada ancaman yang terus berlanjut, semangat persatuan dan kebangkitan identitas Islam menjadi fondasi penting bagi perkembangan di kawasan tersebut dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam mengenai kondisi umat Islam selama Perang Salib ketiga sangat beragam, tergantung pada latar belakang mereka, daerah asal, serta pengalaman dan pengamatan terhadap peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa perspektif umum yang diungkapkan oleh ilmuwan dan ulama Islam pada masa itu, serta refleksi yang dihasilkan pasca perang. Banyak ulama dan pemimpin agama menyerukan pentingnya persatuan di antara umat Islam. Mereka menganggap bahwa perpecahan dan konflik internal menjadi salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam saat menghadapi pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh mengedepankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara berbagai kelompok Muslim. Beberapa ulama mengkritik keadaan politik yang terfragmentasi di dunia Islam, di mana berbagai emir dan dinasti bersaing satu sama lain. Hal ini dinilai memperlemah upaya kolektif melawan ancaman dari luar. Ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang terlibat dalam strategi militer sering menekankan pentingnya taktik yang cerdas dan adaptasi terhadap situasi di lapangan. Mereka mengamati bahwa meskipun ada kemenangan dalam pertempuran, strategi bertahan dan negosiasi diplomatik yang dilakukan oleh Salahuddin merupakan langkah penting dalam mempertahankan wilayah Muslim. Sebagian ulama melihat diplomasi sebagai alat penting dalam konflik.
perjanjian yang dicapai antara Salahuddin dan Richard. Pertama, menjadi contoh bagaimana dialog dapat mengurangi ketegangan dan membantu umat Islam mempertahankan hak-hak mereka. Banyak ilmuwan Muslim mengagumi tindakan Salahuddin yang menunjukkan belas kasih terhadap penduduk Kristen setelah merebut Yerusalem. Ini dianggap sebagai contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mendorong umat untuk memperlakukan musuh dengan hormat dan kemanusiaan, bahkan dalam kondisi perang. Pandangan bahwa perang harus dijalankan dengan mengedepankan etika dan moralitas menjadi tema penting di kalangan ulama. Mereka mendorong umat Islam untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan meskipun dalam situasi konflik. Beberapa ulama mengkritik kondisi moral dan spiritual umat Islam yang dianggap melemah, seperti perpecahan dan konflik internal. Mereka menekankan perlunya kembali kepada ajaran Islam dan prinsip-prinsip spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan luar. Sebagian ilmuwan mengingatkan akan ancaman yang terus-menerus dari pasukan salib dan menyerukan umat Islam untuk meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan diri untuk pertempuran di masa depan. Sejumlah ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperkuat umat Islam. Mereka percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang taktik militer, strategi, dan ilmu pengetahuan akan meningkatkan kemampuan umat untuk menghadapi tantangan. Perang Salib Ketiga juga dilihat sebagai momen penting untuk pertukaran budaya dan pengetahuan antara dunia Islam dan Kristen yang membawa dampak positif bagi perkembangan intelektual di kalangan Muslim. Ulama dan cendekiawan Muslim banyak menulis tentang keberanian dan keteladanan Salahuddin. Kisah-kisah tentang perjuangan dan kepemimpinannya diabadikan dalam sastra dan sejarah, memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk bersatu dan berjuang demi kehormatan umat Islam. Pengalaman dari Perang Salib Ketiga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Banyak ulama mendorong generasi baru untuk belajar dari sejarah dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Para ulama mengingatkan umat Islam untuk tidak lengah meskipun ada perjanjian damai. Mereka percaya bahwa pasukan salib akan terus mencari kesempatan untuk kembali menyerang, sehingga persiapan militer dan spiritual menjadi sangat penting. Beberapa ilmuwan mengadvokasi untuk memobilisasi kekuatan Muslim secara lebih terorganisir dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan, agar umat Islam tidak terulang mengalami kekalahan atau perpecahan seperti sebelumnya. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan dan ulama Islam terhadap kondisi umat Islam selama dan setelah Perang Salib Ketiga menekankan pentingnya persatuan, etika dalam perang, strategi pendidikan, dan refleksi moral. Meskipun mengalami tantangan besar, mereka melihat potensi dan harapan untuk membangun kembali kekuatan umat Islam melalui kesatuan dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi selama Perang Salib Ketiga telah menarik perhatian banyak ilmuwan dan ulama Islam yang mengagumi kemampuannya sebagai pemimpin, strategi militer, dan sikap moralnya. Berikut adalah beberapa pandangan dan analisis yang umum ditemui mengenai kepemimpinan Salahuddin dalam konteks Perang Salib Ketiga. Banyak ulama dan sejarawan mengakui kemampuan Salahuddin untuk menyatukan berbagai fraksi Muslim di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil meredakan perselisihan di antara para penguasa lokal dan mengarahkan fokus mereka pada perjuangan bersama melawan ancaman salib. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah strategis yang memperkuat kekuatan politik dan militer umat Islam. Salahuddin juga dikenal karena membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung angkatan bersenjata, seperti benteng dan tempat-tempat pertemuan. Ini menunjukkan pandangannya yang jauh ke depan dalam mempersiapkan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Ulama dan sejarawan Islam mencatat kecakapan Salahuddin dalam merancang strategi perang yang efektif, termasuk penggunaan taktik defensif dan gerilya. Keterampilannya dalam memanfaatkan pengetahuan geografis dan kondisi medan perang membuatnya mampu menghadapi pasukan salib yang lebih besar. Banyak ilmuwan mencatat bahwa Salahuddin menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi situasi sulit, seperti saat menghadapi pengepungan yang berkepanjangan. Hal ini membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dan sabar. Salahuddin sangat dihormati karena pendekatan etisnya dalam peperangan. Ia dikenal memperlakukan musuh dan tawanan dengan hormat, menunjukkan sikap belas kasih bahkan di tengah konflik.
Pendekatan ini sering diulas oleh ulama sebagai contoh ideal kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Sikap moral yang ditunjukkan Salahuddin selama Perang Salib ketiga membuatnya menjadi simbol keadilan dan keberanian. Banyak ulama menggambarkan ia sebagai teladan bagi pemimpin masa kini, mendorong generasi selanjutnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ulama dan sejarawan sering menggarisbawahi kemampuan Salahuddin dalam negosiasi, terutama dalam Perjanjian Ramlah. Keterampilannya dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sambil tetap menjaga kepentingan umat Islam, mencerminkan keahliannya dalam diplomasi yang cerdik. Salahuddin dianggap sebagai pemimpin yang memahami pentingnya diplomasi dan kerjasama, bahkan dalam situasi konflik. Pendekatan ini dinilai sebagai langkah yang bijaksana untuk menjaga stabilitas di wilayah yang sering bergejolak. Hingga saat ini, Salahuddin Al-Ayyubi dihormati di dunia Islam dan di luar sebagai tokoh legendaris. Banyak ilmuwan menulis tentang warisannya yang berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks militer tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kekuatan umat Islam. Pemikiran dan tindakan Salahuddin menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin Muslim dan gerakan perjuangan di masa depan. Ulama menganggap bahwa pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinannya sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam hingga saat ini. Beberapa sejarawan membandingkan kepemimpinan Salahuddin dengan pemimpin lain di masa lalu dan masa kini, menekankan bagaimana kepemimpinannya tetap relevan dalam konteks strategi, moralitas, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Banyak ilmuwan menunjukkan bahwa kepemimpinan Salahuddin mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, persatuan, dan toleransi. Ini menjadi tema penting dalam studi sejarah Islam yang membahas bagaimana pemimpin seharusnya bertindak berdasarkan ajaran agama. Secara keseluruhan, pandangan para ilmuwan dan ulama Islam mengenai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib ketiga sangat positif, menghargai kemampuannya dalam menyatukan umat, strategi yang cerdas, dan pendekatan moral yang tinggi. Ia menjadi simbol keberanian dan keadilan dalam sejarah Islam, serta sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam terkait kondisi pasca Perang Salib ketiga bervariasi, tetapi umumnya mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi umat Islam serta harapan untuk persatuan dan ketahanan. Berikut adalah beberapa perspektif yang mungkin diambil oleh ulama dan ilmuwan Islam pada masa itu. Banyak ulama menyadari bahwa meskipun Perang Salib ketiga berakhir dengan kesepakatan damai, ancaman dari kekuatan Kristen Eropa tidak akan hilang. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan dan persiapan menghadapi kemungkinan serangan di masa depan. Para ulama seringkali mengingatkan tentang bahaya perpecahan di antara negara-negara Muslim. Mereka mendorong persatuan dan kolaborasi antar wilayah Muslim untuk menghadapi musuh bersama. Banyak pemimpin agama menyerukan pentingnya persatuan umat Islam sebagai jawaban terhadap ancaman dari pasukan salib. Mereka mengajak berbagai faksi Muslim untuk bersatu dan berkolaborasi, mengingat pengalaman pahit dari Perang Salib. Ulama menyadari perlunya pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya solidaritas dan kolaborasi, serta untuk melawan propaganda dan kebohongan yang mungkin muncul dari pihak musuh. Dalam konteks kondisi pasca perang, ulama mendorong penguatan semangat jihad sebagai respons terhadap ancaman. Mereka menekankan bahwa jihad bukan hanya perang fisik, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai dan identitas Islam. Ulama berusaha membangun rasa identitas yang lebih kuat di antara umat Islam sebagai reaksi terhadap pengaruh luar. Mereka mengingatkan umat untuk tetap pada ajaran Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Beberapa ulama mungkin menunjukkan sikap kritis terhadap pemimpin politik yang tidak mampu menjaga stabilitas dan persatuan di kalangan umat Islam. Mereka mendorong pemimpin untuk lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya kepentingan politik pribadi. Ada juga pemikiran bahwa ulama harus memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan ajaran Islam dan kepentingan umat. Ulama menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mempersiapkan umat Islam menghadapi tantangan ke depan. Mereka percaya bahwa pengetahuan dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tekanan dari luar. Dalam konteks pasca perang,
Ada dorongan untuk mendirikan lebih banyak madrasah dan institusi pendidikan untuk mengajarkan generasi mendatang tentang nilai-nilai Islam dan sejarah, termasuk pelajaran dari Perang Salib. Banyak ulama menggarisbawahi bahwa iman yang kuat dan ketahanan spiritual sangat penting untuk menghadapi tantangan. Mereka mendorong umat untuk meningkatkan ibadah dan keimanan sebagai bagian dari persiapan menghadapi ancaman. Para ulama menekankan pentingnya doa dan permohonan kepada Allah sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang ada. Salahuddin menjadi contoh ideal bagi banyak ulama. Cita-cita dan kepemimpinannya dihormati dan dijadikan teladan dalam konteks kepemimpinan yang adil, beretika, dan penuh rasa hormat, baik terhadap umat Islam maupun musuh-musuhnya. Ulama berusaha untuk menginspirasi generasi baru dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Salahuddin, menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan komitmen terhadap masyarakat. Pandangan ilmuwan dan ulama Islam pasca Perang Salib ketiga mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi umat Islam, pentingnya persatuan, dan perlunya ketahanan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dengan mengambil pelajaran dari sejarah, mereka berusaha mempersiapkan generasi mendatang untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam sambil mendorong perkembangan sosial dan pendidikan di kalangan umat.